Amei. Dia katanya banyak bininya. Mampus lu. Oke. Balik lagi dengan gua Noval dan di sebelah gua siapa bang namanya? Aji Pangestu. Aji Pangestu. Nama artis bro. Gila pokoknya punya channel YouTube bang ya. Insya Allah. Oke, nanti link ditaruh di deskripsi. Jangan lupa di subscribe, Instagram juga di follow, dan di sebelah gua juga ada bang Roy. Roy. Emang sama ya? Sama Roy. Roy Kimochi. Oh, Roy Kimochi. Nah, dari tampangnya juga nggak keroyan-keroyan. Iya sih. Cuma modal lagi halus doang kayaknya sama. Mau kemana bang Roy? Buset minum dulu. Nama asli siapa nih? Nama Alfi Gilang. Alfi Gilang. Set punya YouTube. Alhamdulillah punya. Oke, nanti link ditaruh di deskripsi. Follow juga Instagramnya. Pangkasetna pokoknya nama di dia. Pokoknya nama. Ini kita ngobrol bete aja ya. Ngobrolin apa tapi ya? Ya sih ya, kita karena memang besok ada persiapan buat project. Nice. Ya kita sekarang Nyantai dulu lah. Obrolan santai aja Relax. gitu. Oke. Biasanya semakin malam semakin hot ini. Iya. Lu enak bang punya bini lah gua. Lu punya bini nggak bang? Nyusul kayak gitu. Enggak, tapi dia pengalaman. Oh iya. Pengalaman. Nggak punya bini tapi udah pengalaman. Nah, ya itu. Cut. Mic-nya jatuh. Pengalaman apa coba? Udah pengalaman katanya. Nah, jadi ini abang-abang tampan. Gua lagi bete-betean aja, gua mau nanya-nanya juga. Gua mau nanya kisah cintanya dulu deh. Tadi gua habis cerita sama Bang Gilang, dia tuh kisah cintanya kayak apa ya gitu. Kayak Pokoknya kayak gitu deh. Biar diceritain aja bang, gua mau nanya dulu nih ke lu. Kisah cinta lu yang paling menyakitkan di hidup lu soal cinta. Sakit dulu. belum. Sebut paling menyakitkan ya gimana ya? Apa tuh? Ya pengalaman ini sih, pernah ngejar seseorang tanpa ujung gitu, tanpa akhir. Kayak kita masuk satu terowongan tapi ujungnya mana gitu buat keluar terowongan tuh. Gila, jadi Kayak gitulah. Statusnya ya karena gua ngejar pacar orang sih. salah nggak sih? Salah banget. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang cinta kan ya, kalau udah cocok-cocok kan beda lagi. Oke sih benar. Sebelum janur kuning melengkung, Nah, iya kita tuh. tikung. Nah, Sebelum janur kuning melengkung, ada jalan buat kita nikung. It's okay. Sep nih. Ulang lagi dong. Sebelum janur kuning melengkung, Pasti ada jalan buat kita nikung. Gila. Semangat pokoknya. Cocok. Pokoknya semangat pencinta pacar orang. Karena cinta kadang nggak tahu tempat, nggak tahu malu, dan kadang nggak tahu diri. Iya juga sih. Kita udah tahu dia punya orang, tapi ya kalau namanya udah cinta gitu, why not? It's okay. Kenapa nggak dikejar? Intinya semangat. Yang penting kan pancet tina galur sanajan awewe batur. Nice. Pancek tina jalur sanajan awewe batur. Nah, Oke. tetap teguh pendirian walaupun pacar orang. Kayak gitu. Walaupun ya kayak gitulah ujung-ujungnya gitu kan. Gimana ya? Pernah jalan sama dia gitu. Gua memandang dia di hadapan, berhadapan, tapi dia memandang keadaan sekitar. Gila. Takut ada cowoknya. Bukan karena memandang keadaan lo. Ini takut ada cowoknya. Oh, buset. Gua mandang ke dia tapi dia mandang keadaan gitu. Takut ada cowoknya gitu. Enggak enak. Sakit juga sih. Oke. Tadi kita mengejar perempuan namun tidak ada ujungnya. It's okay, itu sakit juga. Nih kalau abang ini nih, kisah percintaan yang paling menyakitkan itu gimana sih bang? Nggak ada, dia mah bangsat nyakitin mulu. Abang yang nyakitin bukan disakitin. Ya kan cowok harus gitu kan. Buset. Cowok
harus nyakitin. Bukan, kita ya carilah yang sesuai dengan kita gitu ya. Iya. Cuman jujur sih gua dari dulu emang punya cewek nggak ganti-ganti. Wis, langgeng. Berapa tahun deh? Berapa tahun ya? Gua sampai 6 tahun. Nyicil mobil. Itu pacaran pancing mobil tuh ya. Sampai 6 tahun pacaran, buset. Gua kalau beli rumah tuh udah lunas itu. Iya, jelas. Ya, udah lunas. Sampai merit juga, sampai sekarang sah juga. Cuman ya tetap gua apa sih ya, walaupun gua pacaran 6 tahun tapi gua masih lirik-lirik ya. Iya. Apa Dari kanan dari kiri ya. apa gini? Abang pacaran sama dia selama 6 tahun, lalu nikahnya sama orang lain. Nah, lebih cocok itu. Ini yang ini lebih sakit mana sih, guys? Lebih sakit mana? Lumayan bangsa juga di cerita. Jadi sebenarnya gua ketemu sama bini yang sekarang ya. Emang sekarang dan selamanya ya, bukan sekarang. Iyalah. Bukan sekarang aja. Dia punya posisinya gua punya pacar, dia punya pacar gitu kan ya. Cuman ya karena memang udah jodoh kali ya. Iya. Gue dipertemukan pas dia punya pacar, gue punya pacar, dipertemukan, ya udah saling putus gitu. Kita jadi langsung nikah. Gila. Itu namanya cowok banget. Benar. Bener nggak? Nah, ini kita contoh dari kisah si abang ini nih. Jadi jangan takut kalau emang jodoh pasti bertemu. Gitu. Entah itu bertemu di pelaminan. Tapi gini masalahnya, Gimana? mantannya dia gitu kan, cewek-cewek yang sebelum dia yang dia ghosting, Iya. gua yang ngurusin gitu. Gua yang nyelesain gitu. Lu yang nyelesain. Tiba-tiba ada yang chat, bro bagi nomor cewek dong katanya, akunnya atas nama dia. Iya. Gua nanya, jangan pi katanya, itu cewek yang dulu apa sih bekas cewek gebetan gua. Kata gua teh, pokoknya si gebetannya itu dia bikin akun dia, akun ceweknya dia gitu kan, ngejelek-jelekin lah intinya, sampai kayak gitu, dan gue yang nyelesain itu gitu, sering banget dia. Ya, ini begini namanya teman. Jadi saling support soal cewek. Cuman kayaknya gue tahu kenapa dia jadi bajingan gitu kan. Pas di Bandung, abangnya datang. Iya. Abangnya bilang ini ke gue, Pi Cina, coba tak ajarkan Aji jadi playboy. Bis tahun-tahun Cina. Ceweknya hiji bae di motoran geus cenah duit gede, awalnya hiji bae kata dia. Enggak lama dia ngomong nanyain, "Pi, si itu cakep ya?" Ya, siapa sih? Gue sekarang Tapi jangan sebut nama Pi. Iya, kemarin lah. enggak gue sebut namanya. Nanti gua perang dunia ini. Aduh. Ini cuma obrolan santai kita aja ya, Kata guys. dia kayaknya kalau gua sama dia cocok ya katanya, sama-sama di Bandung kata dia sih. Ngomong gitu dia. Nah dari situ mulai pergerakannya dia nggak kepantau sama gua. Tiba-tiba dia punya gebetan di sini di kampungnya Cilengsi. Anjir kata ini anak. Sekarang apa udah punya bini ya? Nah, gitulah. Ini belum punya bini. Kalau ada yang ini komen aja di bawah. Kalau ada yang mau, Iya. Gue yakin sih gak ada yang mau. Sering ghosting gitu ya. Iya, hati-hati loh. Dia gini-gini juga sih, demen ghosting. Walaupun mukanya cakep, gue akuin sih memang cakep. Iya. Cuman ya gitu, kelakuannya ghosting. gue posting apa sih? Parah. Ini channel ngejelek-jelekin nama orang. Semuanya baik. Kalau emang bertemu dengan orang yang baik ya. Ini kesibukannya apa aja sih bang sehari ini abang berdua tuh? Abang ini. Berdua apa dia dulu nih? Lu dulu. Kesibukannya apa bang? Kalau gua sih kesibukannya sekarang usaha lah, usaha. Ya kebetulan memang ini usaha masih dari bokap gua ya. Oh, iya. Jadi harus ada penerusnya lah. Iya benar-benar. Jadi itu gua bergerak di bidang kontraktor. Kontraktor. Oke. Ada juga di manufaktur. Iya. Cuman kalau gua sendiri ya itu bergerak di bidang perbetonan. Perbetonan. Iya, itu ada di area Jawa Tengah ya, kayak saluran lah.
Request lah gitu ya. Lu jangan nanya gua udah minder duluan. Udah minder duluan gua dengernya asli. Kalian mendengarkannya enak, tapi perjuangannya begitu pahit. Nah ya itu, jadi kalau pandangan orang-orang Kita tuh seneng gitu. tapi di dalam asli Nice. mikirin gimana caranya harus Ngegaji dapat uang, karyawan, ya, ngegaji karyawan. karyawan, gimana cara pabrik itu harus terus jalan, Iyalah, ya kan? kita punya mobil 10 juga bingung. Nah, Kita mau itu. pakai yang mana dulu nih? Nah, dikira orang senang banget katanya, "Weh, dia mah senang lah punya mobil 10 lah." Kata siapa sih senang? Bingung. pakai yang Kita mana. mesti mobil yang mana dulu nih, harus 10 kita bawa bolak-balik dah kita. Bingung sebenarnya. Yang penting bersyukur intinya. Nah, intinya tuh sih Nah, bersyukur itu sih ya. bersyukur sih. Apapun yang lu dapat sekarang ya harus disyukuri. Nice. Kalau nggak bersyukur, hidup nggak bakal ada ujungnya. Nah, itu benar. Nah, kalau ini nih, abang satu lagi nih katanya Pak Boy tukang ghosting. So, Kata dia ya, bukan kata gue cuma ngelurusin loh. Gue cuma ngelurusin. dijelekin gua di sini. Enggak. Dia tuh orangnya baik pokoknya. Gila, baik banget pokoknya. Ini kesehariannya apa sih, Bang? Kalau sama sih, Hmm. sama-sama so sibuk gitu. Cuman bedanya dia mah udah tinggal nerusin kerajaan gitu Ya. kan. Gua Kalau lu masih ngebangun. sedang ngebangun kerajaan gua sendiri. Semangat. Ya jujur, gue bersyukur punya dia, punya teman kayak dia gitu kan. Dia udah posisinya udah enak segala macem. Jadi gue mandangnya, gue bersyukurnya, gue harus kayak dia, Iya. orang tuanya dia udah enak menjalani segala macem. Gue pengen anak gue tuh kayak dia, Nice. enak, Bisa. udah punya posisi segala macem gitu kan. Jadi untuk kesibukan sekarang gue lagi sibuk membangun usaha gue di bidang interior mobil, khususnya sarung jok, Gila, ngebangun gila, brand gila. sendiri kebetulan. Ya memang belum punya toko fisik gitu ya, baru hanya di online shop. Ada sekitar 4 toko sekarang. Di online shop tuh ada 4 toko yang udah jalan. Alhamdulillah sih, dari itu aja lumayan, cuman kadang kita jangan puas dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Nice. Itu aja. Jadi kita harus terus berkembang karena kita jangan sampai kita merasa bahwa posisi kita ini sekarang udah aman. Nice, setuju. Gua Ya, setuju. kehidupan terus berubah, alur bisnis terus berubah, tinggal Iya. kita yang harus terus menyesuaikan gitu. Gua Makanya setuju. jangan sampai gua ngerasa puas kayak sekarang, gua tetap motivasi gua pengen kayak keluarganya dia gitu kan, dan wah seru banget gitu kan. Ya pasti bisa. Ya, makanya dia udah punya kerajaan, Hmm. gua lagi ngebangun kerajaan. Ya syukur-syukur ntar gua bisa perang sama lu. Jangan perang lah. Oh, iya, Kita kerjasama. kerjasama. Sorry. Gue jadi wasit di sini. Jadi wasit. Ini bang, ini bang apa nih? Aduh. Jangan menyerah ya, intinya tuh jangan menyerah. Jangan menyerah. Kita gini aja Gitu deh. kan. Dia aja bisa, masa kita nggak bisa. Nah, itu sih. Dia bisa, masa kita nggak bisa. Nah, Krik. Kesel banget jadi gue udah kayak gitu. iya sama. Bete juga ya. Gak apa-apa lah. Ini bukan obrolan lagi, ini obrolan garing kita. Salam dari Binjai. Di sini gak ada pohon pisang. Nggak ada, jadi udah punah nih pisang sini. Oh, di sini nggak ada. Ini Nggak ada. ini daerah Bogor ya. Iya, Oh iya, Bogor. kita lagi di Bogor di tempatnya. Cilengsi nggak ada pohon pisang. Nggak ada pohon pisang. Wah, Udah gue mah pisang. udah perhunian apa sih? Manusia pelapisan kayak apa sih namanya? Buras gitu. Apa sih namanya? Bukan buras deh. Oh, ini huni. Kok huni sih? Mah itu penghuni itu udah nggak ada di sini. Oh. Penghuni apa sih namanya? Lupa lagi Pak. Apaan sih? Sama, gua juga nggak paham. Gua cuma bisa ketawa. Nggak paham gua apa cuma. Mau bilang lontong takut dia nyampe. Itu. Oh iya, gua tahu katanya yang di ini yang dibungkus gitu kayak. Nah, iya. Itu mumi. Bukan mumi. Kan mumi dibungkus begitu loh, pakai kain. Bukan. Lebih ke lontong lah. Oh iya. Makanya sini udah punah sini. Ngobrol juga aus banget ya. Kita obrolin apa lagi nih? Cinta aja. Cut. Cinta aja seru gua. Tadi gue udah nanya cinta yang sangat menyakitkan.
jawaban lu kita mengajar seorang perempuan namun tidak ada ujungnya. Itu emang sakit juga, sakit. Tapi nggak semuanya sakit sih, ada indahnya juga yang kayak gitu Lah, Ge. indahnya. Oh iya, gua mau nanya kebahagiaan lu dari situ tuh apa tuh? Kayak hal-hal sederhana doang kayak gini ya, dia nanya, kamu lagi ngapain di lantai 3 katanya. Lagi lihat senja gitu. Iya sih. Terus lagi hujan gini mana ada senja kata dia kan ngomong gitu kan. Iya. Ya udah coba Ge nongol di jendela katanya, lihat aja di jendela. Terus tiba-tiba dia nongol di jendela dan senyum gitu, anjir kata gua teh. Terus dia nanya, mana gak ada senja lo telepon kan? Dia ada di balik jendela bertirai hijau kata gua teh. Dan dia cuma dia cuma senyum anjir kata gua teh. Slow-mo, kasih slow-mo. Makanya kan kata-kata dia memang manis tapi hati-hati. Yes. Hati-hati harus, curiga jangan. Kita ambil sisi baiknya aja. Itu kayak gitu aja bahagia ya. Jadi karena dalam cinta kadang hal kecil aja gitu, selagi itu memang karena didasari cinta, Iya. tetap bahagia gitu. Iya sih benar. Walaupun kenyataannya gua tahu Iya. dia punya orang gitu. Dia punya orang gitu. Pecinta milik orang juga. iya itu. Pecinta milik orang. Hati-hati nih pokoknya nih. Hati-hati nih. Ya Allah. Hati-hati nih. Jadi buat kalian yang udah punya pacar, cowok ya hati-hati. Nanti saya rebut. Ini pesan dari dia. Pesan dari abang dong buat orang-orang nih yang kepengen sukses namun hampir menyerah gitu. Itu gimana sih pesannya gitu? Ya intinya sih selalu bersyukur apa yang didapat. Oke. Soalnya kalau buat usaha sih gimana ya? Ya gitu ya. Ya gitu. Ya orang juga nggak bakalan tiba-tiba seneng kan, pasti ada ininya. Nah iya, gitu. di balik kesenangan pasti ada kesedihan ya. Yes. Kesedihan apa sih? Merih istilahnya malah kalau orang Sunda. Ya. gitu. Istilah orang Sunda merih. Jadi jangan dilihat dari covernya yang selalu senang gitu. Nih, Di situ, biar, di situ ada proses. biar orang-orang tahu deh. Orang-orang kan menilainya orang yang udah sukses tuh enak. Nah, coba abang kasih motivasi, abang coba ceritain gimana sih pas ngebangun usaha itu gitu, pas ngebangunnya. Pas ngebangun ya, jujur kalau buat usaha orang tua itu memang gua pribadi nggak berkontribusi karena memang masih kecil ya. Iya. Itu usaha masih di tahun 2002 kalau nggak salah. 2002. Itu masih belum PT ya. Itu Masih segini lu juga ya. Nah, iya gua masih segini kayaknya nih. Segini Segini apa segini? Gimana tuh? Iya terus. Mungkin yang bisa merasakan itu nanti abang-abang gua ya. Iya. Yang sampai kedua. Karena gua ada 9 bersaudara ya. Oh, 9 bersaudara itu yang merasakan merih-merihnya itu Yang dua dua itu. abang gua gitu. Pas gua merasakan alhamdulillah sih ya. Itu udah kokoh. lumayan lah, kokoh lah. Jadi Lumayan tinggal jalanin kokoh, aja. tinggal jalanin aja gitu. Iya. Cuman gua pribadi nggak sepuas itu gitu. Pasti ada langkah-langkah yang harus gua lakuin buat Iyalah. majuin. Gua pengen buktiin lah ke orang tua gua kalau gua bisa gitu. Yes, benar. Gitu. Punya peran besar. Punya peran besar juga Iya, di juga. perusahaan tersebut. Intinya jangan menyerah, jangan menyerah. Semangat, jangan selalu, menyerah. selalu melangkah dan selalu bersyukur. Intinya bersyukur sih. Kalau kita nggak bersyukur nggak bakal ada ujungnya. Kita punya rumah 1, ngeliat orang punya rumah 2, kita nggak bersyukur. Kita pengen punya rumah 3, kita ngeliat lagi punya orang punya rumah 4, kita nggak bersyukur. Kita punya rumah 5, Kumaha tah? Gak ribet ya gue ya. Udah lah, pokoknya intinya gitu aja. Intinya jangan lupa like, komen, share, subrek, pulang pokok di subrek. jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya abang-abang yang ganteng-ganteng, yang udah mapan udah ganteng-ganteng. Kalau gua mah masih beban orang tua. Ya kagak lah, Oh, ya, kagak, jangan jadi beban orang tua lah. Iya sih benar ya. Ya. Kita Jangan. pun walaupun masih sekolah atau apa sebenarnya bisa nggak jadi beban orang tua. Iya. Karena semuanya balik lagi ke motivasi di diri. Kalau misalnya motivasi
Roll and action. Kalau motivasi kita kuat itu buat tidak membebani orang tua, ya tentunya kita punya langkah-langkah tersendiri buat ngebangun hidup kita. Terus kita punya motivasi tersendiri apa sih gitu kan? Orang tua butuhkan apa atas diri kita, terus apa yang kita butuhkan buat diri kita itu apa. Tentunya kita nanti punya formula-formula khusus buat untuk diri kita sendiri. Kayak gitu. Nice. Terus mungkin tadi dengar cerita dari Bang Joy gitu ya, yang dia ingin punya kontribusi besar juga untuk perusahaan bapaknya gitu kan. Dia mungkin udah kita punya pandangan udah sukses gitu, enak dia mah gitu kan, tinggal ngejalanin doang gitu. Tapi saya juga punya pesan buat orang-orang yang sama membangun dari nol. Sama tetap jangan menyerah, Semangat intinya. Bersyukur. semangat terus. Gantungkan cita-citamu setinggi langit sampai kamu nabrak satelit. Wih, Modal. Aidai, doain Noval ya supaya bisa sukses. Amin, Abang-abang ya. ini, Mami Uyun yang udah ngerawat Noval nih dari kecil sampai sekarang sampai segede ini. Semoga Noval bisa. Mungkin kalau ngebalas jasa-jasa nggak bakalan kebales sih. Nggak bakal jasa-jasa orang. jasa apapun nggak bakal bisa Iya terbalas. benar. Gua sedikit cerita aja. Gua tuh tinggal sama apa curhat dong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kena sharing lah Iya. kita. Udah gua curhat di sini. Gua tuh tinggal sama kakak dan teteh gua gitu. Orang tua gua yang perempuan udah almarhum, gua ditinggal sejak kecil. Gua umuran 3 tahun. Nah, gua dirawat sama teteh gua. Itu bukan teteh gua lagi dan itu bukan kakak gua lagi, itu tuh kedua orang tua gua. Dia orang tua gua dan dia tidak melahirkan, tapi dia orang tua gua. Makanya doain Noval semoga bisa kayak si abang-abang ini. Amin. Bahkan lebih ya. Amin. Sebenarnya dengan jalur hidup lo yang kayak gitu Pak, bukan berarti Allah tuh atau Tuhan tuh nggak sayang atau pilih kasih ke lo, tapi justru Allah tuh udah tahu bahwa lo tuh mampu ngadepin itu Yes, semua. benar. Sebenarnya itu Dan toh Tuhan ketika juga iya dan Tuhan juga nggak bakal ngasih cobaan di luar batas di Iya. luar batas kemampuan hambanya. toh lu ketika mau hidup juga udah ditanya lu udah dikasih tahu gambaran hidup lu bakal kayak gimana. Iya benar. Cuman kita kan dihapus lagi ingatannya kita yang nggak inget. Nah ketika lu sekarang ada keadaan ini, ya sebenarnya ini lu udah tahu sebelumnya dan lu sanggup buat ngejalanin itu. Ketika ditanya lu mau jadi manusia dan lu udah menyanggupi, berarti keadaan sekarang tuh sebenarnya keadaan pada diri kita itu ya memang keadaan yang udah tertulis kayak gitu. Kita yang menyanggupi. Makasih Bang. Semangatnya gitu. Gua Terus, jadi semangat. iya, semangat. satu lagi ketika misalnya ya ibu lu udah nggak ada, itu bukan berarti satu cobaan untuk lu, tapi satu keharusan untuk lu menjadi anak yang soleh yang selalu mendoakan. Jadi terharu guys. Itu Kayak pengen nangis gitu cuma malu karena tujuannya itu biar lu jadi anak yang memang berbakti kepada orang tua. Iya. Bukan berarti kita nurut dengan omongan segala macam, tapi dengan kita mendoakan aja walaupun udah nggak ada, itu bentuk bakti kita kan. Anjir jadi ceramah gua. Nggak apa-apa Bang. Ini bukan motivasi buat gua doang. Ini Iya, motivasi benar. buat kita semua. Buat Ya. kita, buat kalian semua. Iya. Kan ketika kita udah meninggal, kita udah putus hubungan dengan dunia ini. Iya. benar. Ya kan ada 3 ya Joy yang udah putus, yaitu apa aja Joy? Lupa lagi gua. Yang nggak putus itu yang pertama amal jariah, Amal jariah. yang kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga itu anak yang soleh. Nah ketika lu rajin ngedoain orang tua lu tiap waktu habis sholat bersama, itu nyampe dan itu menjadi satu penerang bagi emak lu di sana, dan di sana emak lu juga benar-benar mendoakan juga buat anaknya kayak gitu. Itu sih kalau dari gua. Jadi lu jangan minder atau jangan sedih ketika emak lu udah nggak ada segala macam, ya berarti di situ tugas lu menjadi anak yang lebih tangguh untuk mendoakan orang tua gitu. Gitu sih. Tapi Bang, gua kayak pas kecil nih ya. Gua di saat sedih, gua tuh lari ke kuburan emak Ya. gua. Gua lari sedih juga anjir Bang, apa curhat begini. Ya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Jadi kayak nangis dia. Gue lari, gue pengen meluk dia gitu.
cuma nggak bisa. Pokoknya jangan pernah sia-siain orang tua yang masih ada dan jangan disakitin. Jadi Nyesel pokoknya kalau emang udah nggak ada tuh. Jadi selama ibu bapak kalian masih ada, sayangilah ibu bapak kalian sebagaimana kalian menyayangi orang tua kalian. Gitu. Terutama pacar. Kok pacar sih? Ya, lu kan kalau ke pacar sayang banget ya. Heeh. Makanya kalau tua juga sayang gitu. Enggak lah. Kita sayang ke pacar, kita harus lebih sayang. Lu sayang ke orang tua harus lebih sayang ke pacar. Lu jadi kayak kita harus lebih sayang ke pacar gitu. Iya. Ini Enggak, gimana? makanya misalkan gini nih. Lu sayang pacar. Heeh. Kan rata-rata orang kalau sayang pacar pasti lebih. Iya. Nah, makanya kalau tua juga saya gitu. Akan lebih gitu. Nice, nah iya. Iya, itu bener. Maksud Itu gitu, bener. maksud gitu. Habisnya tadi terutama pacar. Jadi seolah-olah kita harus lebih sayang ke pacar. Berarti yang gitu. pacar itu cut ya, yang terutama pacar itu cut ya. Cut. Gua juga lagi butuh penyemangat juga sih. Penyemangat apa buat pacar? Iya, pacar. Gue pengen gitu ada orang yang di samping gua, nemenin gua dimana di saat gua lagi merintis sampai di pelaminan. Nah, ini juga jadi perhatian ya buat lo ya. Iya benar. Cari pacar itu yang memang udah satu Frekuensi. frekuensi. Nah, Ketika lu apa sih jalan di bisnis ini, cewek lu mendukung, nah itu yang satu frekuensi. Tapi Jadi saling mendukung. cewek gua bukan gitu bang. Dia gua ajakin nonton nggak mau, gua nonton sama cewek lain dia ngambek. saran gua buang. Enggak, gua nggak punya cewek. Gua lagi nyari, gua di ghosting mulu sama cewek. Kesal. Ya karena gini sih sebenarnya dalam mencari pasangan itu ternyata yang gua rasain ya, ternyata makin dewasa untuk mencari pasangan itu bukan semata-mata cantik, bukan semata-mata enak dipandang, Iya. yang gitu kan. Tapi ternyata ketika udah dewasa tuh kita mencari pasangan itu yang memang menjadi teman bicara yang baik sebenarnya. Asli yang gua rasain tuh, gua kayak udah ya beberapa kali kita ngejalanin kayak ternyata ngejar yang misalnya cantik doang nggak bakal ada cukupnya. Nah, iya. Nggak bakal ada Bang, cukupnya. gua mau nanya nih sama Oh, kamu. iya. Lu pernah nggak sih nangis diputusin cewek? Kalau nggak lu nangis gara-gara cewek, lu jatuh karena orang baru, garis miring cewek lah. Kalau gua untuk nangis gara-gara diputusin belum pernah. Belum pernah. Tapi hati lu nangis kan? Ya perih ada gitu, cuman kayak gimana ya? Ya gitulah gitu. Iya. Cuman kayak buat nangis secara ini enggak, apalagi ketika misalnya putus gitu atau gimana, gua nggak pernah kayak Muhammad sampai nangis yang jangan putus ya enggak pernah. Iya. Kayak misalnya memang putus, kadang kita perlu memberi waktu juga kepada pasangan kita buat menenangkan diri. Karena faktanya ketika cewek ngomong antara pikiran dan hatinya itu kadang nggak sinkron. Iya sih. Benar. Cewek tuh dia bilang putus padahal hatinya tuh belum. Nice. Karena memang pikiran dan hatinya itu tidak sinkron. Ya karena mau gimana lagi? Pada dasarnya katanya kan cewek diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu kan tulang yang bengkok, mudah patah. Ya artinya ketika kan beres anjing, lanjut aja sih. Next. Tadi dari tulang rusuk Ya. yang bengkok. mudah patah patah. gitu kan. Jadi kadang apa yang cewek ungkapkan itu kadang pasti tidak sesuai dengan hatinya gitu. Dia tuh rapuh. Dia bilang putus sekarang. Kita jangan ngiyain, tapi bukan berarti kita ngiyain ya udah putus sana gitu. Udah. Tapi sebenarnya kita juga memberi waktu buat dia juga berpikir, beri ketenangan, baru kita ngobrol lagi kayak gitu. Karena faktanya dalam hubungan tuh intinya komunikasi yang baik sih kayak gitu. Berkomunikasi. Lu punya masalah sama cewek lu jangan blokir atau apa gitu kan, masalah nggak bakal selesai. Nah, iya betul. Kesindir gua. Sekarang gimana mau nyelesain masalah? Lu ribut sama cowok lu ribut sama cewek lu, baru ribut dikit udah blok.